Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian, peserta didik SMK Pelayaran Calon Pelaut Ulung di seluruh Indonesia yang penuh semangat. Kita bertemu lagi hari ini di kanal Humasri SMK Negeri 9 Makassar. Semoga sehat selalu dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang pedoman magnet atau sering kita sebut dengan kompas. Dalam video ini saya akan batasi pada kompas basah saja. Untuk kompas kering dan kompas giro akan Bapak ulas pada video pembelajaran yang lainnya. Jadi jangan lupa like dan subscribe serta bunyikan loncengnya agar anak-anakku tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran yang ada di kanal ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita terlalu jauh maka Bapak perlu menyampaikan bahwa kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis kompas magnet basah serta bagian-bagian daripada kompas magnet basah. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan kompas magnet basah serta menunjukkan bagian-bagian pada kompas magnet basah. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah yang pertama, setelah menyaksikan tayangan video ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menunjukkan kompas magnet basah. Terus yang kedua, tujuannya adalah setelah menyaksikan tayangan video ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menunjukkan bagian-bagian kompas magnet basah. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anakku bisa melihat apa yang Bapak pegang hari ini? Saya dekatkan. Biasa? Pernah melihat alat seperti ini? Ya, anak-anakku pasti tidak asing dengan alat seperti ini. Ini adalah kompas magnet basah yang sering anak-anakku temui di kapal. Pada saat anak-anakku latihan atau praktek, maka sering menemui kompas magnet basah, di mana jenis kompas seperti ini sering berada di anjungan, tepat pada bagian depan kemudi kapal. Nah, kompas ini berfungsi untuk memudahkan jurumudi dalam mengarahkan kapal sesuai arahan haluan yang diperintahkan oleh nakoda atau perwira jaga. Nah, anakku sekalian, bagaimana prinsip kerja daripada sebuah kompas magnet? Ya, ternyata prinsip kerja kompas magnet itu pada dasarnya sangat sederhana. Anak-anakku pasti semua tahu apa itu magnet. Ya, apabila sebuah batang magnet berdiri bebas, maka batang magnet tersebut akan mengarah ke kutub-kutub. Ini merupakan sifat-sifat magnet yang dipengaruhi oleh medan magnet bumi sehingga selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, anak-anakku sekalian, dasar inilah yang dipakai sebagai acuan pembuatan daripada kompas magnet. Nah, anak-anakku selanjutnya, mari kita perhatikan bagian-bagian kompas basah tersebut. Kita bisa lihat yang gambar di samping. Jadi yang pertama adalah ketel pedoman. Ketel pedoman ini berbentuk bulat. Jadi dia berbentuk bulat seperti torak dan dibuat dari kuningan. Di atasnya ditutup dengan kaca. Pada bagian sisi dalam dicat putih dan pada ujungnya dilukis garis hitam yang tegak. Nah, garis hitam itu disebut garis layar. Yang letaknya harus sama dengan ujung semat. Nah, letaknya juga itu harus sejajar dengan lunas atau linggi kapal. Selanjutnya adalah piringan pedoman. Nah, pada piringan pedoman ini yang berwarna putih, ini terbuat dari aluminium atau bahan yang ringan. Dan pada bagian bawahnya digantungkan beberapa jarum magnet. Nah, selanjutnya pada piringan pedoman ini dilukiskan mawar pedoman. Ya, ini yang ada jelas ini. Nah, piringan mawar pedoman yang memuat ini, mawar pedoman ini memuat pembagian derajat dan surat. Ya, Garis utara selatan, ini kita
kita bisa lihat ini ya. Garis utara selatan dan garis timur barat berpotongan tegak lurus melalui titik pusat mawar pedoman menjadi 4 kuadran dengan nilai 90 derajat. Jadi dari utara ke timur itu 90 derajat. Selanjutnya dari timur ke selatan itu 90 derajat. Selanjutnya dari selatan ke barat itu 90 derajat. Selanjutnya dari barat ke utara itu juga 90 derajat. Nah, setiap kuadran ini di dalam ilmu pelayaran itu dibagi lagi menjadi 8 bagian. Atau istilahnya adalah 8 surat. Artinya dalam satu surat itu besarnya sekitar 11,25 derajat atau 11/4 derajat. Selanjutnya, bagian ketiga adalah batang magnet. Batang magnet ini berfungsi mempunyai kekuatan yang mengarahkan arah utara dan selatan ke arah kutub. Yang keempat adalah bagian pelampung. Adapun pelampung ini berfungsi untuk mengapungkan dan menjaga stabilitas posisi dari piringan pedoman. Kemudian yang kelima adalah pemberat. Pemberat ini terbuat dari timbel, gunanya agar kompas itu menjadi lebih stabil. Di bagian keenam, ini yang bagian yang membedakan antara kompas basah dengan kompas kering. Ya, bagian di sini adalah cairan. Nah, cairan ini berisi alkohol itu kira-kira sekitar 16-25% dan air suling atau sering dinamakan dengan aqueous destillata atau air murni itu sebanyak 84-75%. Nah, cairan ini berguna untuk meredam gerakan dan getaran yang dapat mempengaruhi kompas pada saat kapal oleng atau mengangguk. Adapun penggunaan alkohol sebagai campuran pada cairan kompas basah ini adalah agar cairan tidak mudah membeku pada suhu dingin. Sedangkan penggunaan air suling berfungsi agar piringan pedoman tidak mudah berkarat. Ya. Bagian selanjutnya adalah cincin. Nah, cincin ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan supaya kompas selalu dalam posisi tegak. Yang terakhir adalah batang semat. Nah, di dalam ini ada namanya batang semat. Batang semat ini merupakan tempat kedudukan pelampung dan batangan magnet. Nah, anakku sekalian, itulah bagian-bagian daripada kompas. Sebagai tambahan buat kalian, anak-anakku pasti bertanya, apa sih keuntungannya menggunakan kompas basah yang dibandingkan dengan kompas kering atau kompas yang lain? Nah, ternyata keuntungan menggunakan kompas basah diantaranya itu yang pertama, momen magnet yang besar, ya, sehingga menunjukkan arah utara selatan selalu akurat. Kemudian yang kedua, karena ada cairan di dalam kompas, maka momen perlambatan ayunan piringan pedoman menjadi besar, sehingga menyebabkan ketenangan yang lebih besar. Nah, zat cair itu akan meredam guncangan maupun getaran pada saat kapal mengalami oleng, ya, atau mengangguk. Nah, selanjutnya apa keuntungan yang lainnya? Jangankan di kapal-kapal besar, ya, kompas basah ini itu dapat digunakan pula di kapal-kapal kecil, ya. Jadi itu keuntungannya. Nah, sekarang di samping keuntungannya pasti ada juga dong kerugiannya. Apa-apa sih kerugiannya? Nah, kerugiannya adalah apabila kompas ini rusak, itu memperbaikinya itu sulit. Ya, kenapa sulit? Karena untuk memperbaiki ini itu dikerjakan oleh orang-orang yang ahli atau orang-orang tertentu, utamanya dalam proses menimbal. Kemudian yang kedua, harga menimbal itu relatif mahal, ya. Kemudian yang ketiga, kekurangannya atau kerugiannya, jika terjadi gelembung pada udara atau ada gelembung udara di dalam kompas basah tersebut, maka pedoman menjadi tidak tenang dan terjadi pengembunan pada tutup kaca sehingga sukar dibaca. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan
tayangan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang Kompas Magnet Bahasa ya. Terus saya sampaikan kepada anakku tetap semangat untuk belajar. Ya, ikuti kanal Humas Tri SMK Negeri 9 Makassar dengan mengklik subscribe. Yang pasti akan banyak video-video pembelajaran yang akan tayang di kanal ini. Terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatiannya. Salam sukses dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.